Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Baik, kita buka Alkitab kita dari Injil Matius pasal yang ke-7. Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5. Kita akan membahas tentang menghakimi. Matius 7 ayat yang pertama saya bacakan buat kita sekalian. Menghakimi sesama. Janganlah menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapa engkau melihat serpihan kayu di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan serpihan kayu itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, setelah itu engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan serpihan kayu itu dari mata saudaramu. Kalau Alkitab kita dituliskan apa, Bapak Ibu? Selumbar ya. Alkitab terjemahan baru 2 serpihan. Jadi lebih jelas kita memahami serpihan atau selumbar. Selumbar selama ini kan kita tanya, selumbar apa sih? Kalau terjemahan baru kan serpihan. Udah paham kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mulai dengan kisah seorang dosen yang sedang mengajar mahasiswanya lalu menyampaikan sebuah kisah. Ya, kisah sebuah keluarga suami istri yang sedang menginap di satu hotel. Hotel tempat di mana mereka menginap itu kebakaran. Ya. Nah, lalu suami istri ini diarahkan untuk berlari ke atas hotel atau atap yang terakhir, karena di sana ada penyelamatan melalui helikopter. Namun yang terjadi adalah hanya tersisa satu tempat. Lalu suaminya ini melompat naik helikopter, ditinggalkanlah istrinya di atas atap hotel tersebut. Ya. Nah, sambil memandang suaminya, istrinya meneriakkan sebuah kalimat kepada suaminya yang meninggalkannya. Menurut ibu-ibu, istrinya ini meneriakkan apa ketika ditinggalkan di atas hotel itu? Suaminya pergi, diselamatkan, istrinya tinggal, dan istrinya teriak sama suaminya. Kira-kira apa dikatakan? Teganya kau sampai di sini saja ternyata. Itu dari pihak bapak loh. Istri-istri gimana kira-kira? Selamat tinggal. Ada yang bilang selamat tinggal. Ya. Ketika pertanyaan itu disampaikan kepada mahasiswa, terutama mahasiswa yang perempuan, langsung katakan, egois tuh suaminya. Mementingkan diri sendiri. Ya. Janji nikah aja sehidup semati. Dalam suka maupun duka. Masih ingat kan janjinya?
yang sudah menikah. Giliran begini langsung ditinggalkan. Rame tuh. Tapi yang membuat dosen itu penasaran, dilihat ada seorang wanita tidak memberikan jawaban. Lalu dosen itu bertanya, kamu dari tadi diam saja. Apa menurutmu yang diteriakkan oleh ibu itu kepada sang suami? Mahasiswi tersebut katakan, dia pasti meneriakkan, jaga anak-anak dengan baik. Lah, kok kamu bisa tahu? Emang sudah pernah dengar cerita itu? Kata dosen, tidak. Karena itulah yang disampaikan oleh ibuku ketika dia sekarat karena penyakit, katanya. Dan itu juga yang diteriakkan oleh ibu itu terhadap suaminya. Jaga anak-anak, rawat dengan baik. Dan suaminya meninggalkan dalam helikopter itu, melihat, menyaksikan sang istri terbakar. Apa yang diteriakkan istrinya itu? Lalu suaminya bawa anak-anaknya menuju satu daerah, lalu dirawat dengan baik. Bertahun-tahun kemudian anaknya menjadi dewasa, ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi pengusaha, dan satu lagi masih kuliah. Tidak sengaja ketika anak yang paling bungsu membereskan kamar sang bapak, dilihatlah ada satu catatan, lalu dibaca. Bagaimana di situ diungkapkan oleh sang ayah dalam tulisan bahwa dia sangat tersayat hatinya ketika menyaksikan istrinya terbakar. Tapi keputusan itu diambil karena ketika mereka ada di hotel itu, karena sedang rawat jalan istrinya yang sudah sakit parah karena penyakit kanker yang tidak lama lagi akan meninggal divonis dokter. Kalau saja istriku yang naik pesawat, tidak lama dia akan meninggal dan anak-anak akan terlantar. Keputusan yang berat itu dia ambil, ditinggalkan istrinya di situ. Apa yang mahasiswa sampaikan kepada dosen yang bertanya itu adalah kesimpulan dari asumsi yang mereka bangun tanpa mengetahui fakta yang sebenarnya. Dan itulah seringkali yang dialami oleh banyak orang di dalam menilai sesuatu dalam kehidupan ini, saudara. Kalau bicara tentang menghakimi, berarti kan menilai. Menghakimi itu menganggap, menghakimi itu menyatakan atau memutuskan sesuatu. Tapi biasanya itu dipakai dalam pengertian negatif. Ya, memang setiap saat kita menilai, memang harus menilai. Jikalau mau kita mengevaluasi, kita harus menilai. Cuman menilai itu untuk perbaikan yang lebih baik ada. Tapi menilai dari sisi negatif untuk menjatuhkan juga ada, saudara. Menilai dalam pengertian negatif itu karena kita merasa diri kita paling benar dan orang lain salah. Itulah yang terjadi. Coba kita lihat di dalam Yohanes 8 ayat 2 sampai 7. Ya, ini tentang perempuan yang tertangkap basah berbuat zina menurut ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi pada waktu itu. Yohanes 8 ayat 2 saya bacakan buat kita. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Lalu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi bawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berzina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah dan berkata kepada Yesus, "Guru, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berzina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari
perempuan-perempuan yang demikian dengan batu. Bagaimana pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Namun Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Jemaat terkasih dalam Tuhan, ayat ini dikatakan pagi-pagi benar Yesus ada di bait Allah sedang mengajar ahli-ahli Taurat. Dalam waktu yang sama mereka apa saudara? Membawa perempuan yang sedang berbuat zina. Ya. Waktu yang bersamaan pagi-pagi benar Yesus mengajar ahli-ahli Taurat yang harusnya mereka juga ada di bait Allah mengajar, tapi mereka ada di tempat perempuan berbuat zina. Ya. Lalu mereka berkata, perempuan ini tertangkap basah ketika sedang berbuat zina. Ini mau mengatakan kepada Yesus bahwa kehidupan kami lebih baik dari perempuan ini. Lalu tujuan mereka membawa perempuan yang kedua adalah supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkan Yesus. Gitu. Ya. Jadi ini tadi yang dikatakan bahwa menilai dengan standar diri kita. Ya, menganggap diri kita paling baik dan orang selalu salah. Pernah nggak ketemu orang seperti itu? Ya. Sekolah kami ini 5 tahun berturut-turut siswanya itu berkurang. Dari 900, 800, 500 jadi 200 siswa barunya. Lalu ketika presentasi di yayasan, apapun yang kita lakukan itu di mata mereka udah selalu salah aja lah. Jadi kalau kepala sekolah mau bilang apa, udah pokoknya selalu salah. Kenapa? Karena PPDB-nya menurun. Dan kita juga kadang sering ketemu orang-orang seperti itu. Gampang menyalahkan. Itulah sebabnya khotbah Yesus di bukit ini juga bicara tentang menghakimi sesama. Karena itu adalah sifat manusia. Yesus tidak akan berbicara itu kalau tidak itu dilihat dalam kehidupan sehari-hari yang dia temui. Salah satunya adalah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi tersebut. Dan kita diperhadapkan dengan sesuatu atau seseorang yang tentu tidak luput dari penilaian. Ya. Mau tidak mau kita harus buat penilaian. Menilai sesuatu atau menilai seseorang. Tapi Yesus mengajarkan kepada murid-murid bahwa kita harus menilai berdasarkan fakta, bukti, buah yang dihasilkan. Jangan menilai berdasarkan standar kita. Standar yang salah dalam menilai, menghakimi adalah karena dendam. Sakit hati, tidak suka, ada iri hati. Ya, sehingga penilaiannya tidak berdasarkan fakta. Bapak Ibu, hakim mereka kalau mau membuat satu keputusan, itu tidak boleh berdasarkan keyakinannya. Harus berdasarkan paling tidak 2 bukti yang sah. Gitu. Menurut dari gerak-gerik saya nih cara berbicaranya kayaknya enggak bisa.
Karena dia akan memutuskan kehidupan seseorang, bersalah atau tidak. Kan banyak seperti itu kejadian. Ya, sudah divonis, sudah menjalani hukuman. Ketika kasusnya diangkat lagi, ternyata tidak salah. Kita sering melihat seperti itu. Jadi standar yang benar dalam penghakiman itu apa, saudara? Firman Tuhan. Ya. 2 Timotius 3 ayat 16-17. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Coba kita lihat ya. 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan, saya bacakan buat kita semua. Seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Standar yang benar dalam penghakiman, menilai, menyatakan sesuatu adalah kebenaran firman Tuhan, sudah. Bukan sentimen pribadi. Ya. Bukan karena asumsi belaka. Bukan karena perasaan kita. Tapi sesuai dengan standar firman atau tidak. Makanya Yesus dalam Matius 5 ayat 37 dikatakan begini. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Saya jadi ingat, kami punya tetangga, ya Pak Lukas namanya. Ada juga tetangga di situ Pak Silalahi. Pak Lukas ini suka bagi makanan. Suka bagi makanan juga ke kami. Suka bagi makanan juga ke Pak Silalahi yang saya bilang. Ketika kemarin Pak Silalahi cerita ke saya. Pak Lukas ini suka banget bagi-bagi makanan. Ya. Dia pikir makanannya itu enak banget gitu katanya. Contohnya kemarin dia datang lagi bawa makanan. Bawa ikan, lauk. Gitu. Lalu ketika dia datang, ini ada berkat makanan, opung gitu. Kalau Pak Silalahi dipanggil opung. Pak Silalahi bilang, wih pas banget Pak Lukas, baru kami mau makan ini. Katanya, datang makanan seperti ini. Lalu setelah dia pergi, ternyata makanannya saya buang. Yang gak pernah cocok dengan kami makanannya. Tapi sering kok makan. Yang saya terpikir, kenapa di waktu ngantar makan dia bilang, oh mantap banget Pak Lukas, pas banget mau makan. Padahal kami udah selesai makan katanya. Ya, pernah gak begitu? Puji-puji orang, oh mantap. Padahal di belakangnya. Ya, ini yang dikatakan jika ya, nilai dengan baik. Sesuai standar firman. Kalau kurang baik, sampaikan kurang baik. Maka ada orang bilang, sahabat yang baik itu sebenarnya orang yang selalu melihat sisi negatif kita. Kalau kita paham untuk menempatkan cara pandangnya sebagai bentuk evaluasi kita. Kembali lagi ke situ. Karena orang yang baik, yang dekat dengan kita, sama kayak yang Pak Silalahi tadi. Mantap. Gitu. Dan itu akan menjerumuskan kita. Jadi pikir perilaku kita selama ini sudah baik. Kinerja kita selama ini sudah baik. Kenapa? Karena selalu
baik, baik, baik. Di sini kita harus bijak dalam menempatkan Matius 5 ayat 37 ini. Jika ya, hendak kamu katakan ya. Jika tidak, kamu katakan tidak. Karena tujuan kita itu adalah untuk memperbaiki. Membangun. Sama di antara kita, saudara. Jadi kita harus mendalami kebenaran agar kita tidak terjebak dalam penghakiman yang salah terhadap sesuatu atau terhadap seseorang. Jangan nanti kita terjebak dalam standar yang salah dalam penghakiman itu. Seperti yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Hanya untuk menyatakan bahwa kami lebih baik loh dari orang ini. Atau mau menjatuhkan. Tapi ketika kita mendalami firman Tuhan sebagaimana Paulus katakan dalam 2 Timotius 3 ayat 16 tadi. Bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, dan juga memperbaiki kelakuan. Itulah standar dalam penghakiman yang kita pakai untuk menilai sesuatu. Dan kita harus belajar di situ. Kenapa? Karena kalau kita tidak belajar dan terjebak dalam menghakimi atau menilai dalam standar kita, maka di ayat yang kelima, Matius 7 tadi dikatakan sebagai siapakah kita di situ? Matius 7 ayat 5 tadi. Hai orang munafik. Kalau ada orang mengatakan munafik kan itu sangat tertancap banget dalam diri kita kan. Apa dong yang salah nih? Gitu. Penghakiman, penilaian yang salah, yang keliru, yang kita lakukan akan membuat posisi yang menurut Alkitab, menurut Kristus, berada dalam keadaan sebagai orang yang munafik. Apa istilahnya Yesus bilang orang munafik? Itu seperti kuburan yang dilabur putih. Luarnya, top, mantap katanya. Tapi hatinya bergejolak. Tidak setuju, sakit hati dan lain sebagainya. Langkah yang terbaik, saudara, sebagaimana yang Yesus sampaikan dalam menghakimi, kita kembalikan kepada kebenaran firman Tuhan. Roma pasal 12 dikatakan begini, ayat yang ke-19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Pembalasan itu adalah hakku, kata Tuhan. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Jangan kalau ada tukang parkir bilang ketika parkiri, balas, balas kiri, balas, balas. Jangan, biar Tuhan yang balas. Bukan itu maksudnya. Ya. Jadi dikatakan dengan berbuat demikian kamu menumpukkan bara di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan. Tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Inilah yang dilakukan oleh Nelson Mandela pada tahun 90-an. Nelson Mandela ini dipenjara
27 tahun, ya kisaran tahun 64 sampai tahun 90, ya. Karena memperjuangkan kedudukan, kesetaraan kaum kulit hitam yang sering dianggap rendah dan hina oleh orang kulit putih. Nah, ketika dia di penjara, saudara, Nelson Mandela ini sering disiksa oleh sipir penjara. Ya. Di kamar isolasi. Dia minta air karena haus, sipir penjara itu malah memberikan air seninya terhadap Nelson Mandela tersebut. Nelson Mandela cuma bilang, tunggu saatnya. Pada tahun 90, atas desakan dunia, maka Nelson Mandela dibebaskan dari penjara. Dan tidak lama lagi, setelah itu dia menjadi presiden Afrika Selatan. Yang menarik, saudara. Suatu hari, ia menyuruh ajudannya untuk mencari itu si penjara yang menyiksa. Ya, yang memberikan air seninya untuk diminum ketika dia haus. Ketemu. Dia bawa ke istana. Ketemu dengan Mandela. Menurut saudara, sipir penjara itu ketakutan. Itu yang dihadapi ketika kakak-kakaknya Yusuf ketemu dengan Yusuf dan tahu Yusuf yang mereka tadinya jual sudah menjadi pembesar di sana. Ketika Yusuf mengaku, akulah Yusuf yang kalian jual. Saudara-saudaranya, hore, Yusuf ketemu gitu enggak? Alkitab katakan kan ketakutan tuh. Wah, selesai sudah kita. Si penjara dibawa kepada Nelson Mandela, ketakutan kan. Selesai sudah hidup saya, mungkin seperti itu. Nelson Mandela kira-kira balas apa yang sudah dia alami dari perlakuan yang sudah dilakukan oleh sipir penjara itu. Dia katakan begini, saudara. Hal yang pertama yang kulakukan ketika menjadi presiden adalah mengampunimu. Sekalipun pahit yang kau lakukan terhadap aku ketika aku ada di penjara, itu tidak akan kubalaskan. Itu bukan karakterku, itu bukan gaya hidupku. Cara seperti itu tidak bisa membangun satu bangsa yang besar. Saya lebih memilih memutuskan untuk mengampunimu. Selesai, sudah. Jadi lebih baik kita mengampuni, jauh lebih baik dibandingkan kita menghakimi tanpa bukti yang jelas, saudara. Contohnya tadi Singer umpamanya. Ada yang kurang ketika dia menyanyi. Lalu setelah evaluasi, disampaikan apa yang kurang. Pas di nada ini, tadi kamu nih salah nih, lari. Itu nggak tepat. Itu buktinya ada, saudara. Karena kejadian yang sama. Dibandingkan nanti yang tidak ada dalam ibadah ini, WL-nya katanya WL-nya di gereja itu nggak benar nyanyinya. Itu yang harus kita hindari, saudara. Boleh menilai sesama tidak? Boleh. Apa yang Yesus sampaikan ini tidak mutlak. Harus seperti itu. Kita boleh menilai, tapi harus ada standar firman Tuhan, bukan standar kita. Kalau dikatakan tadi di ayat itu bahwa
Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan serpihan kayu. Artinya semua kita ini terlahir dengan keadaan yang tidak sempurna. Terlahir dengan benih dosa. Berpotensi untuk menilai seseorang tidak objektif. Nah, itu yang harus kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Mendalami. Sehingga kita bisa dengan objektif katakan tidak. Iya. Dengan apa yang benar. Tidak dengan apa yang tidak benar. Jadi tidak ada abu-abu. Tidak di depan oke. Tapi di belakang kita menjatuhkan. Mengapakah engkau melihat selumber serpihan kayu di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Tujuan kita menilai, menghakimi adalah untuk memperbaiki saudara. Bukan seperti gaya hidup ahli-ahli Taurat untuk menjatuhkan. Itu yang harus kita ingat. Boleh kita menghakimi, boleh kita menilai, tapi tujuannya adalah untuk membangun. Ya. Tujuannya adalah untuk memperbaiki, bukan untuk menjatuhkan atau mencari-cari kesalahan untuk menghancurkan orang tersebut. Itu dijauhkanlah dari setiap pikiran kita. Jikalau ada yang salah, kita harus perbaiki, saudara. Kalau ada yang melakukan hal itu kepada kita, kita ambil sikap seperti Nelson Mandela tadi. Kita lebih baik mengampuni. Clear kita dengan diri kita, dengan orang tersebut, dan dengan Tuhan kita. Ya. Kalau kita memilih untuk dendam, maka tidak ada yang selesai. Muncul hal-hal yang baru. Oleh sebab itu jemaat yang terkasih dalam Tuhan, bertumbuhlah di dalam pengenalan akan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu sebagaimana dikatakan Paulus tadi dalam 2 Timotius 3 ayat 16, itu akan terus memperbaiki kita semakin lebih baik, semakin lebih baik. Bahkan di dalam interaksi kita dengan sesama, di dalam menilai sesama, akan jauh lebih baik. Karena kita pakai dengan standar firman, bukan asumsi, bukan perasaan kita, tapi dengan firman Tuhan. Kiranya firman ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Terima kasih.